nggak support, beda sama HP. Kalau HP kelihatan. Mas Bustomi dari Jombang ya. Iya, Kita sama-sama dari Jombang ya. Kita ketemu di Hong Kong. Istimewa, siap. istimewa kali ini tamu saya Mas Bustomi, penghuni SOR Jembatan Under the Bridge, Victoria Park, luar biasa. Mengawali sesuatu dengan teknologi sekarang baru. Nah, harus Ini dong. baru bagi saya. Nah, pasti nanti konferensinya lebih keren lagi sampai nanti sama orang-orang yang di sana. Iya, Langsung sampai ya, aja. udah lama saya sebenarnya kepingin ngobrol sama Mas Bustomi, banyak hal yang pingin saya tanyain sih sebenarnya. Ini berawal dari kenapa sih dulu Saman memilih tempatnya Under the Bridge di bawahnya Victory Park di jembatan. Itu awalnya itu kalau nggak salah sejak 2008. Kita 2008 dulu. Awalnya saya tuh gini Mas. Dulu kan gini. Sebenarnya teman-teman di Hong Kong ini kan sudah lama banget ada buruh migran itu sejak lama ya. Iya. Namun ada beberapa fase dari teman-teman itu, fase saya mulai di sini sekitar tahun 2000 berapa itu lupa saya. Itu kan ada fase-fasenya. Nah, di fase ketika itu ada fase itu loh. Tren multi level marketing. Oh, yes. Itu lagi ngetren-ngetrennya 2006 sampai 2000 berapa itu, sampai 2007 itu lagi ngetren-ngetrennya. Betul. Nah, 2008 kita itu ada mendirikan sebuah organisasi sama teman-teman yang di situ saya itu ada suatu yang buncah dalam hati lah. Dulu kita waktu di multi level itu kan diharuskan membaca buku. Ya. Bukunya bukan main-main, buku top gitu. Nah, saat itu kan kita sudah punya buku banyak. Nah, di organisasi itu waktu itu banyak kita berpikir tentang di multi level itu kan ada para motivator datang loh Mas. Nah, kalau di dalam satu multi level saja saya berpikirnya gini, ini kalau di MLM saja motivator diundang, tentunya ini yang di luaran yang nggak suka multi level itu, kalau mereka tahu tentang motivasi luar biasa teman-teman buruh migran itu. Nah, di situ kita mendirikan suatu organisasi saya waktu itu namanya LSO, Lentera Sukses Organisasi. Ya. Dan kenapa di bawah jembatan? Karena nomor satu biasanya organisasi itu kan berpikirnya tentang tempat. Yes. Nyewa tempat, nyewa rumah. Ya. Nah, kita berpikirnya gini, kalau nyewa tempat, nyewa rumah, nomor satu itu kan kita harus deposit 3 bulan. Betul. Nah, harus deposit 3 bulan. Kalau kita deposit 3 bulan, terus kita pakainya kan cuma 1 hari. Yes. 1 minggu 1 kali, hari Minggu doang. Yes. Nah, di situ daripada kita buang-buang duit-duit banyak, kita juga visi misinya seperti itu. Nah, kita waktu itu tempat itu kosong sih. Nah, nomor satu kenapa di bawah jembatan situ? Kalau hujan, ya kita save tempat kalau hujan, save money, nggak usah bayar tempat, cuman kita bondo tikar. Dan waktu itu kita punya buku-buku banyak, buku-buku untuk seri motivasi. Untuk kita pinjamkan ke teman-teman. Gimana? Siap. Seperti itu sampai sekarang. Akhirnya sampai sekarang ya. Ya. Sampai sekarang
di Under the Bridge banyak hal yang dilakukan ya. Ini saya lagi setup kamera kan, kelihatan kan? Saya lihat di setup kamera nanti biar bisa tak live, yang lainnya juga sedikit banyak juga agak-agak tahu gitu loh. Oh, jadi awalnya Lentera sukses itu ya? Iya, awalnya itu. Terus berapa orang waktu itu Mas Samen mendirikan? Untuk waktu itu yang pengurusnya itu sekitar 15 sampai 20 orang waktu itu. Tapi yang kita lakukan waktu itu kita di bidang apa namanya motivasi, pengembangan diri. Pengembangan diri. Kita ngundang motivator-motivator besar yang mereka jam terbangnya tinggi seperti Pak Ari Ginanjar. Oh. Lalu siapa tuh waktu itu, siapa sih, lupa saya sampean. Itu banyak sekali itu. Tapi di luar multi level ya? Tidak. Di luar multi level, di luar multi level. Jadi udah sendiri ya, pokoknya siapapun yang mau datang motivator dari Indonesia monggo ada. Terus di situ tempatnya di situ atau memang sampean agendakan untuk di gedung atau di mana atau seperti apa? Nah, di bawah jembatan itu tempat kita untuk meeting saja, untuk memutuskan hal-hal yang besar. Oh. Kapan kita mengadakan acara, siapa yang kita akan undang, otomatis kita acaranya di gedung. Oh, acaranya di gedung, di situ tempat untuk berkoordinasi ya? Betul. Tempat untuk koordinasi rapat dan memang tujuannya untuk memotivasi para teman-teman ya yang ada di Hong Kong supaya lebih. Jadi pemikirannya di situ. Panitia sekitar 14 sampai 15 orang. Terus sampai sekarang itu masih berlangsung atau digantikan dengan rupa yang lain atau seperti apa? Nah, ketika itu kan apa namanya visi misi kita kan ingin memperkenalkan teman-teman bahwa teman-teman itu tentang buku-buku yang luar biasa, bagaimana teman-teman kita membuka paradigma teman-teman agar teman-teman juga suka membaca. Kita juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman bahwa di Indonesia itu ada banyak guru-guru yang kita bisa belajar. Ya waktu itu waktu itu kan pemikiran kita juga hanya maaf ya, bukan kita merendahkan untuk teman-teman yang pengajian, enggak. Nah, pengajian kan istilahnya gitu, ada ilmu yang lain di sisi pengajian gitu loh. Ada ilmu lain agar teman-teman itu juga ada pengetahuan lain di samping itu gitu loh. Maksud saya itu. Nah, ternyata waktu itu terus booming dari mulai pengembangan diri, lalu ke entrepreneurship, pengembangan diri lalu ke entrepreneurship. Dari entrepreneurship sekarang teman-teman mulai belajar untuk mengaplikasikan apa yang teman-teman itu pelajari. Entrepreneurship dulu itu Ciputra. Ciputra yang menggandeng Bank Mandiri itu. Jadi dulu sempat digodoknya, didiskusikannya di Under the Bridge itu ya. Jadi kita tawarkan waktu itu, kita kenal dari Ciputra waktu itu Pak Agung sama Pak Dharma ya, itu dari Ciputra ke Hong Kong, lalu kita ngobrol, alhamdulillah ketemu, lalu Ciputra mengadakan acara di, kalau nggak salah KJRI, di KJRI setelah acaranya bagus, diadopsilah ke Mandiri itu. Gitu. Jadi acaranya di Mandiri itu, tapi awal mulanya diskusinya di bawah jembatan itu ya. Iya. Nah, jadi kita apa yang terjadi di bawah jembatan itu kan. Nah, itu yang mau sedikit biar orang itu juga tahu bahwa di bawah jembatan itu tidak hanya rame orang jualan, tapi ada sesuatu yang ada di dalam benak pemikiran teman-teman untuk menghasilkan sesuatu hal yang menarik, yang istimewa seperti itu ya.
under the bridge ya. Kalau bilang under the bridge, the bridge, sorjem, sorjem, sorjem. Jembatan. Nah, kalau under the bridge ini sendiri, waktu itu setelah LSO selesai dengan visi misinya bagi kami, waktu itu visi misi untuk LSO selesai karena buku-buku teman-teman sudah mampu untuk membeli buku, lalu untuk pengembangan diri, mengundang motivator itu KJRI juga mulai sudah mengundang, Dompet Duafa sudah mengundang, dan apa namanya ada organisasi-organisasi lain mengundang. Kita alhamdulillah saya dan teman-teman apa namanya sudah mencukupkan untuk LSO itu di situ. Nah, waktu itu saya sih waktu itu mau diisi apa lagi di bawah jembatan ini. Waktu itu mau saya isi apa namanya waktu saya mau undang teman-teman advokasi untuk duduk di situ. Keduluan ada Pak Din. Pak Din yang ngajar biola. Oh ya. Ya, itu waktu itu ada teman yang minta tolong sama saya untuk membelikan biola. Saya tanya gurunya siapa? Gurunya orang Cina. Oh, oke. Ketemu Pak Din mengenalkan sama saya. Ternyata saya undang ke situ. Gunakan ini tempat untuk belajar untuk biola. Itu karena apa? Bagi saya tempatnya strategis. Waktu itu teman-teman bilang tempatnya terlalu ramai untuk belajar biola. Tapi saya berpikir kalau teman-teman itu di bawah jembatan itu bisa, ini adalah salah satu ilmu bagaimana teman-teman bisa konsentrasi di tengah bisingnya kerumunan massa, mobil, teman-teman masih bisa bermain dengan baik. Itu. Lalu kita pakai nama Under the Bridge. Oh, berarti Under the Bridge itu biolanya ya, tapi biolanya seninya. Bawahnya sebenarnya sorjem jembatan Victoria Park. Itu fenomenal loh Mbak, menurut saya. Mas Bro, itu buat saya ketika saya pertama kali hadirkan, sampean juga tahu saya di situ dulu sebagai apa kan? Tahu, pasti paham. Orang-orang di bawah jembatan pasti ngerti. Jadi menghasilkan sesuatu dan punya nilai, dan harapannya nanti ke depannya kan juga akan membawa sesuatu hal yang baru lagi lah kan. Otomatis, otomatis kan ketika di dalamnya kepingin sebuah materi apa atau apa yang mau disiarkan kan bisa dikondisikan kalau di bawah situ kan. Artinya kan hal-hal positif bisa kita bicarakan lagi di bawah situ kan. Nah, salah satunya ya yang konferensi seperti ini. Kalau suatu saat memang kan kita, ya kan sampean nggak ngerti linge sampean mesti kayak orang-orang partai, orang-orang mana yang kepingin berkomunikasi dengan teman-teman kan bisa di situ sometime kan nanti kita bikin diskusi atau apa dengan mereka, dan di situ kan orang sudah ramai berkeliaran lihatnya kan, bisa kita kasih slide atau nanti apa kayak seperti apa. Nah, satu hal yang menarik menurut saya yang sebenarnya kepingin saya tanyakan itu, sampean itu pelopor atau tokoh atau yang benar-benar mengagendakan memfavoritkan sebagai Pak Prabowo Subianto atau Partai Gerindra. Nah, ini menarik sekali, Mas. Itu benar-benar hal-hal yang dari dulu saya selalu bertanya, luar biasa ini. Nggak kayak sesuatu patriot atau apa ya, aku nggak ngerti ya. Intinya sampean getol banget. Apa sih, bisa diceritakan sedikit kenapa kok ke situ arahnya gitu? Ada arah ke sana. Ini mengenai politik. Bagi saya udah nggak asing lagi mengenai politik ini sejak dulu lah. Mungkin sejak saya SMA itu saya suka baca Tempo, suka baca politik. Saya seneng. Kalau di situ saya menghadirkan, benarnya waktu di Hong Kong itu saya hanya sejak pemilu di Hong Kong itu lucu dulu. Dari dulu itu pemilu di Hong Kong itu nggak ada peminat. Itu nggak ada peminatnya, hanya sebagian kecil aja. Itu mulai booming itu 2014.
Waktu itu 2014. 2013 itu waktu itu malah saya belum kenal yang namanya Gerindra. Saya kenalnya itu, maaf, partainya Pak siapa ya, Pak yang Apa? jenggoten itu, Gambarnya apa? Logonya Pak apa? Surya Paloh. Oh, Pak Surya Paloh. Nasdem. Nggak tahu itu waktu itu namanya Nasdem atau apa ya, saya belum tahu. Waktu Iya, iya. 2013 itu. Intinya Pak Surya Paloh lah, ya. Pak Surya Paloh waktu itu saya mau masuk ke situ, tapi nggak tahu kok belok ke sana itu. Oh. Terus Nggak ada yang ngajak, saya nggak ada yang ngajak. Saya hanya bersama teman saya waktu itu, Riwayati Jumina, duduk ya di bawah jembatan itu. jadi Kita ngobrol. mereka yang datang ke Under the Bridge? Enggak. Jadi taunya sampai Nasdem atau Pak Surya Paloh itu diajak atau bagaimana? Saya kan langganan koran waktu itu, langganan koran, langganan majalah. Jadi saya tahu gegap gempitannya perpolitikan Indonesia kan dari situ. Gitu. Terus dulu ke situ ya, ke Nasdem. Kemudian enggak, Nasdem enggak ke situ. Ya bukan menawari saya, cuman saya hanya seleksi mana partai yang saya ingin masuk. Saya hanya ingin menyeleksi. Itu. Waktu itu saya ingin masuk ke sana, bukan Nasdem waktu itu, bukan Nasdem. Kok enggak tahu partai apa, lupa saya. Golkar. Bukan. Surya Partainya Paloh. Pak Haritanu sama Nasdem. Partainya Pak Haritanu sama Nasdem waktu itu. Enggak tahu waktu itu dibubar ya. Masih ada. Partai Putih. Bukan Perindo baru. Oh, Perindo Baru itu Perindo. Kan Pak Tanu juga. Iya, tapi baru. Baru ya. Oh, berarti bukan. Jadi yang Pak Tanu dengan Surya Paloh tapi bukan Nasdem. Bukan, waktu 2013 itu saya mau masuk ke sana, tapi saya kan seleksi semua partai, seleksi bagaimana itu. Terus saya ngobrol sama teman di bawah jembatan itu, kok saya baca semuanya, saya baca anggaran dasarnya itu, saya baca semuanya. Terus saya sama teman saya Riwayati, sama satunya sama Mas Yanto waktu itu. Dia yang cerita. Kalau nggak salah Mas Yanto dulu yang cerita tentang Prabowo. Nah, saya klik, oke lah. Saya mau ke sini aja, saya pelajari. Oke, saya klik ke sini. Nggak ada orang Indonesia datang ke Hongkong, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mudah-mudahan nanti ditonton ya ini sama mereka. Di sini ada kader yang istimewa gitu kan. Kan kita nggak ngerti juga kan. Sosial media namanya sosial media kan. Tetapi pada intinya kan kita tidak membahas masalah itunya kan. Kita membahas bahwa di mana kok sampai sebegitu wow dan begitu luar biasa. Tapi ternyata tidak ada yang dari sana. Cuman karena memang Samen sendiri ya punya figur seorang bapak itu atau partai itu, menurut Samen bagaimana? Saya belum begitu mengenal itu Pak Prabowo. Figurnya seperti apa saya masih belum mengenal. Cuman saya klik saya baca-baca tentang Gerindra itu seperti apa. Saya belum klik Pak Prabowo seperti apa, dan waktu itu tanda kutip saya juga masih yang namanya saya juga tahu kisah 98, saya juga masih nyurahnya seperti apa gitu. Masih ada. Ini orangnya waktu itu kan ya beliau masih dalam tanda kutip masih belum di sana-sana orangnya seperti ini gitu loh. Tapi dalam pikiran saya waktu itu orangnya nggak bagus, kenapa bisa mendirikan partai? Bisa mencalonkan, cuman itu aja. Saya hanya mencari-cari info siapa beliau, itu aja. Iya, mencari-cari gitu. Dan kenapa saya terjun ke politik ini, kenapa saya terjun ke politik, saya hanya ingin bahwa buruh migran Indonesia yang ada di Hongkong ini luar biasa cerdas,
pokoknya kayak gitulah. Dan dulu kan kita sering demo ya. Ya, dulu masih ada. Iya, kan dalam pikiran saya kalau kita demo melulu, nggak tahu didengarkan atau enggak, hampir setiap bulan 2 kali kita demo lah, kayak gitu. Dalam pikiran saya, kita kan bernegara, dan negara itu kan tidak lepas dari urusan politik, iya toh. Keputusan-keputusan di dalam bernegara, keputusan apapun dari mulai jualan sempak, jualan apa namanya itu, yang namanya jualan cabai itu kan dari deal-deal politik. Gitu. Jadi nih, saya ingin teman-teman waktu itu ingin, kita BMI juga harus bisa mulai melek dan mulai belajar. Iya, betul. Jadi itu maksud saya. Karena ya tadi kendala dari awal bahwa dengan pemilu itu mereka nggak minat, ya teman-teman pada nggak minat dengan sebuah pemilu itu. Sampai tadi kan menyatakan, terus ini mencoba untuk mengembalikan bahwa kita punya hak, kita punya sesuatu yang bisa kita gunakan, seperti itu ya. Iya. Berarti sama sekali ya, ini tidak ada, kalau ataupun sampean ke partai, salah satu partai itu, kemudian sampean juga punya figur itu tidak juga ada dari sana yang melihat atau datang atau ngontak sampean atau menghubungi sampean atau seperti apa, itu nggak ada juga ya? Itu setelah beberapa bulan. Setelah beberapa bulan kita saya dan teman saya itu memberi info pada pusat, kita ada di Hong Kong gitu. Kita siap untuk belajar untuk mengenalkan Gerindra di Hong Kong, mengenalkan partai di Hong Kong. Waktu itu ada di sini ada PKS juga ada. Nggak ada PKS, cuman waktu itu yang ada apa ya? Nggak tahu PDIP atau apa, tapi belum ada juga. Adanya cuman ketika pemilu, orang kesini nawar-nawari, pas gitu menjelang, pas menjelang. Ya betul, tepat. Tapi tidak ada rutinitas bulan apa atau bagaimana mereka memberikan ada agenda tersendiri khusus, belum ada. Tapi sebenarnya ada komunikasi dengan yang ada di sana, yang di Indonesia, barangkali mungkin. Sekarang sudah sekarang. Oh, ada komunikasi ya? Ya, kalau sekarang sudah, karena sekarang ini kan sudah disahkan ya. Sudah disahkan bahwa di sini, saya kira ini partai kedua setelah PKB. Gerindra itu partai kedua setelah PKB yang disahkan oleh pusat. PKB lebih dahulu. Yang maksudnya masuk terjun mulai ke BMI di bagian Hong Kong ya? Maksud saya disahkan bahwa di Hong Kong ada partai itu PKB dulu, disahkan oleh pusat. Ya, soalnya saya lihat ada di NU, jadi ada majelisnya NU atau ABCD bla 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 lah yang mengatasnamakan NU, ada memang di sini gitu loh. NU. Nah, berikutnya adalah Gerindra tadi ya, sampean kontak dengan mereka. Ada komunikasi lah sama mereka gitu loh. Ada. Dan kalau boleh tahu, memang ada agenda atau per 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau sesuatu apa kayak yang dari sana dimandatkan ke sampean atau? Kalau menurut saya ini kita agendakan itu hanya di sini saja, kita belajar. Kalau sekarang menurut saya ya nggak usah langsung ke sini, nggak, kita kan belajar lewat apa yang sudah digariskan oleh partai seperti apa gitu. Kita belajar sambil lalu. Intinya yang terpenting bagi saya gini Mas, yang penting bagi saya itu saya ingin menghadirkan bahwa di Hong Kong teman-teman bisa belajar untuk masuk ke partai, nantinya belajar di sini teman-teman bisa belajar apa saja. Lalu teman-teman di sini juga bisa belajar dari orang Hong Kong, cara orang Hong Kong berpartai kan asik.
Hongkong juga ada partai orang Hongkong. Ya, Nah ya. kan asik. Nanti teman-teman kan di sini bisa pulang ke Indonesia itu akan lebih mudah. Kalau di Hongkong gini kan kita tanggung jawabnya bukan mulai dari ranting, lalu cabang, lalu baru provinsi ke pusat. Kalau kita di sini enggak, langsung tanggung jawab ke pusat. Jadi Oh, kalau kita ke Indonesia kita sudah gampang itu. Itu oh. maksud saya seperti itu. Kalau di sininya sudah diawali, kemudian juga sudah ada dibuka sesuatu cabang resminya. Jadi next episode ketika pulang itu kita tinggal masuk aja, tinggal oh ini dulu yang dari Hong Kong begini mau dilanjutin kan. Ibaratnya begitu ceritanya. Oh, oke. Jadi itu yang juga sebenarnya menjadi pertanyaan besar buat saya gitu loh pada saat kampanye dua kali kemarin kan, yang sama SBY dan yang berikutnya yang PDI yang Pak Prabowo itu kan sebenarnya sudah 3 kali kan. Sudah 3 kali kan. Nah makanya aku ngelihat beberapa kali sebenarnya dulu ada sih keinginan saya untuk nyoblos kan, dan saya sebenarnya mau milih Pak Prabowo sebagai presidennya. Tapi karena memang di belakangnya, saya ngelihat di belakangnya, jadinya oke lah itu pilihan. Jadi udah lewat. Tapi kita bahas ini yang lebih penting bagaimana memberi pemberdayaan atau pengetahuan politik terhadap teman-teman yang ada di Hong Kong. Tetapi itu tidak spesifik ya, yang misalnya mau kumpul atau yang mau kita ngobrol dan diskusi atau cerita, monggo bisa dibahas di situ gitu deh, salah satunya. Iya lagi ini Mas. Nah, boleh, apa lagi? Ada pemikiran, mungkin dibilang pemikiran saya yang seperti ini. Di Indonesia kan kalau ini soal kampanye, nih masuk soal kampanye ya. Identik kalau saat musim kampanye itu kan berbagi-bagi duit. Ya. Duit, kaos dan lain-lain. Nah, di Hong Kong saya ingin memperkenalkan bagaimana kampanye murah dan kampanye orang bokek, tapi menghasilkan, gitu loh. Mungkin orang-orang kemarin melihat kampanye Gerindra atau kampanye Pilpres Prabowo itu kan besar, sewa bis, berapa bis itu kita sewa untuk kampanye di luar kota Kosbibe maksud saya. Ya, di pantai itu. Sekitar, iya betul. Itu semua saya bilang itu kalau dihitung berapa budgetnya, ya itu kita nggak mengeluarkan budget. Karena apa? Bis teman-teman sendirinya nyewa. Makanan teman dana pribadi. Jadi sebenarnya teman-teman dana pribadi. Saya selalu mengkampanyekan sama teman-teman, kalau ingin memilih pemimpin, kalau ingin berpartai, kalau ingin masuk ke partai, kamu nggak akan bisa minta apapun dari partai. Karena di Gerindra kita tidak bagi-bagi duit, karena kita nggak ada duit. Kalau kamu ingin memilih sesuatu, silahkan ke sini, silahkan kita akan istilahnya gitu. Kalau kita lagi kampanye, apa yang kita perlukan, ya seperti ini, kita tanggung bersama. Itu. Akhirnya ya kita tanggung bersama. Lalu ini ada di 2014, ini yang membuat saya pertama kali panas dingin. Gimana? Waktu itu Pak Bondan, anggota DPR, Pak Bondan almarhum, Pak Bondan Maknyus itu loh. Oh ya. Oh ya. Beliau kan anggota DPR, beliau kan mencalonkan diri. Suka makan itu, benar. Betul, dapil luar negeri. Nah, beliau ingin mengadakan acara di Hongkong kampanye. Sampean tahu nggak? Ini yang membuat saya pertama kali panas dingin. Beliau bilang gini, Bustomi, butuh dana berapa? Silakan bilang untuk kampanye. Ngomong saja.
Saya yang tidak pernah berpikir ke hal yang seperti itu. Saya bilang sama Pak Bondan waktu itu, Pak, kita mau kampanye, nanti uang gedungnya dulu kita pikirkan. Kalau Bapak ngomong berapa dana yang kita butuhkan, ngomong saja berapapun beliau akan memberi. Kampanye beliau di Hong Kong waktu itu habisnya berapa ya? Sewa gedung 8.000, lalu untuk beli air habisnya nggak sampai 14.000 dolar Hong Kong. Tapi yang datang juga lumayan. Yang datang juga lumayan. Bludak. Bludak yang datang. Sama beliau ya, waktu itu anggota dewan ya, DPR ya, dapil. Iya, anggota dewan. Dapil luar negeri. Dapil luar negeri. Hanya dia aja ya, setelahnya nggak ada ya? Ada 3 waktu itu dari Gerindra 3 orang. Oh. Dari Gerindra 3 orang yang ada di sini. Kita Gerindra Hong Kong berusaha untuk memberikan welcome lah untuk siapapun yang hadir, kita terima siapapun. Saya bicara sama teman-teman karena kalau teman-teman mau nyoblos siapapun silakan, kita perkenalkan semuanya yang hadir di Hong Kong, khususnya melalui Gerindra. Yang mau kesini silahkan ini. Tapi kita nggak mau, saya sendiri nggak mau untuk menjadi istilahnya gitu Mas? Tokoh. Apa sih? Jadi juru bicara mereka. Pelopor. Oh, juru bicara nggak mau. Untuk calon anggota legislatif saya nggak mau. Saya hanya ingin, ini loh yang mau datang ke sini. Oh, memfasilitasi. Memperkenalkan. Memfasilitasi. Jadi ya di sini adanya kayak gini, kondisinya seperti ini, kamu mau apa? Nah, ini saya terjemahkan. Oh, ya oke. Jadi kalau mau ngomong kepada anggota DPR pun kita berikan info tentang Hong Kong itu seperti apa. Caranya untuk mengkampanyekan diri di Hong Kong itu seperti apa. Jadi kita kasih gambaran. Ya, kita bisa kasih gambaran, menerjemahkannya, apa yang dia inginkan kalau di Hong Kong, bagaimana menerjemahkannya, nah kayak gitu terus. Mengkondisikan teman-teman, nah itu baru. Nah, kalau urusan pingin ngomong, pingin apa, ya silakan kita siapkan tempatnya, panggungnya, fasilitasnya kalau memang mau, ABCD, bla 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 bla. Berarti kan kemarin yang sempat di mana, di pantai ya, di pantai mana itu kemarin? Di pantai apa ya itu? 2 kali, yang pertama kampanye itu, yang kedua 17 Agustusan. Iya, lalu ada tanggal 1 Januari juga ada di Tuen Mun. Oh, di Tuen Mun ya. Iya, di Tuen Mun. Oh, luar biasa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi apapun sebenarnya ya, itu salah satu pemikiran yang ingin pendidikan politik atau ingin menunjukkan apa sih politik buat teman-teman BMI di sini kayak apa, itu salah satunya. Salah banyaknya sebenarnya di situ juga banyak ada aktivitas kayak komunitas biola under the bridge, ada yang kayak gitu juga. Iya. Diskusi dan juga gini, saya ingin mengajarkan kepada teman-teman bahwa ada perbedaan itu hal yang biasa. Di bawah jembatan, walaupun di situ kalau kampanye markasnya Gerindra, tapi nggak semua orang di situ adalah pendukungnya Pak Prabowo. Ada dua sisi, ada Pak Prabowo, ada Jokowi. Namun ketika kita di situ saat musim kampanye di bawah jembatan itu, kita kalau musim kampanye atau teman-teman duduk kalau hari Minggu, saya hanya
apa namanya, bilang sama teman-teman, ketika kalian duduk makan, ketika kalian duduk belajar, jangan pernah ada pembicaraan politik. Itu yang saya tekankan di bawah jembatan itu. Bila ada yang bicara politik di situ, saya bilang di sini bukan apa saatnya untuk belajar membicarakan hal-hal yang apa namanya, mudah untuk gesekan. Oh. Selalu saya tekankan di situ. Jadi intinya bukan berarti ketika kita membela salah satu partai, tapi di kondisi tertentu kita tetap ke partai itu enggak juga, menyesuaikan gitu loh maksudnya. Jadi artinya kapan kita akan berbicara tentang ini, kapan kita berbicara hal yang lain gitu loh. Maksudnya kan seperti itu. Iya. Karena sekali lagi memang terkadang seseorang itu dengan image ya. Seseorang itu dengan gambaran dan pandangan. Ketika seseorang sudah antusias mendukung itu, seolah-olah label itu menempel lekat gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau ternyata yang dibicarakan sama Mas Bustomi itu ada timingnya kita berbicara tentang hal itu, ada waktunya kita tentang bicara hal itu, tanpa kita harus gesekan dengan pilihan atau gesekan dengan apa yang kita yakini secara pribadi. Oh, jadi ada hal-hal. Jadi intinya nggak ada mau juga tidak ada keinginan untuk bahwa di situ markasnya jangan-jangan nanti di situ markasnya Gerindra begini-begini asumsi-asumsi yang lain gitu sebenarnya nggak ada sama sekali ya berarti artinya. Nggak ada. Cuman kita kalau mau ngumpul ya kita mau diskusi ya ayo kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan hal yang menarik dan lebih bermanfaat juga nggak ada masalah ya. Nggak apa-apa ya. Nah karena kemarin gini beberapa orang yang ada di situ itu pernah ngobrol ke saya bahwa saya kan udah punya komunitas YouTuber kan. Nah ini juga tidak menutup kemungkinan ketika saya juga ada yang mau belajar, ada yang mau pingin tahu mengawalinya kayak gimana. Kebetulan ada 2-3 orang yang di bawah jembatan, yang di daerah, yang di sebelah situ, yang tentang ngomong, bahwa aku diajarin ABCD bla 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 bla. Nah, makanya terus aku ngomong sama sampean aja, kalau memang mau diberikan materi kelas atau apa di bawah jembatan, itu kalau ada yang mau berapa orang, ya sampaikan aja, saya akan sampaikan ya apa yang saya bisa untuk di situ karena saya nggak menutup kemungkinan saya juga sempat ke Lokfu ke kumpulannya Pokjarnya teman-teman yang ada di Lokfu kemudian ada kemarin juga di pojokan lapangan jadi YouTube itu apa bagaimana dan seperti apa boleh Mas Andrew ngobrol cerita oh ya sudah nggak ada masalah gitu aja tapi kalau nanti mau berkelanjutan yang seperti apa benernya kalau pembukaan sih saya nggak masalah tapi kalau yang sampai detail ke dalam terus bagaimana nanti akhirnya memperoleh nilai dan hasil ya monggo di komunitas YouTube Hongkong kita sudah ada ajang forum komunikasinya jadi pada intinya itu ya pembicaraan kita hari ini tidak ada sesuatu yang spesial ya menurutnya tapi kalau toh pun ibaratnya suatu saat ada simpatisan Gerindra yang dari Indonesia mau datang ke Hong Kong, mau berkomunikasi dengan teman-teman, sangat terbuka sekali ya, Mas Bustomi ya. Terbuka. Khusus Gerindra ya, kalau selain Gerindra nggak bisa ya? Apanya? Ya partai yang lain. Di bawah jembatan. Di bawah jembatan. Kayaknya itu sudah identik ya. Ya kan enggak masalah kan. Kayaknya sudah identik. Iya. Kalau mau ada tamu dari Indonesia biasanya saya kasih tahu teman-teman, baik teman-teman dari Biola atau teman-teman yang lain saya kasih tahu nanti ada tamu dari Indonesia akan ke sini jam berapa. Tapi tamu dari Indonesia itu strategis, Mas. Ya, maksud saya tamu dari Indonesia itu tidak harus partai atau siapapun atau bagaimana. Oh, atau tamu yang khusus di partai atau gimana? Tidak harus. Tidak harus siapapun boleh hadir ke situ. Oh, pokoknya siapapun. Dulu pernah Pak Nusron kalau datang ya biasanya ke situ. Nusron Wahid.
Ya, 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 ya. Soalnya ya gimana ya, Victoria Park itu udah icon ya. Wah, tempatnya orang Indonesia libur ya. Victoria Park kan ya nggak Iya, masalah. betul. Jadi it's okay. Sebenarnya kalau toko siapapun monggo. Tapi kalau berbicara tentang partai atau apapun ya mungkin itu dikesampingkan. Tapi kalau untuk hal yang lebih umum Ya nggak ada kita, masalah. saya sih berharap Mas. Saya hanya berharap sekarang itu suatu ketika Pak Prabowo bisa duduk di bawah jembatan. Ya nggak apa-apa loh kan, namanya harapan itu kan juga boleh, nggak ada masalah. Iya, Itu betul. disampaikan aja nanti. Suatu saat, ya, siapa tahu nanti Iya, ini channel siapa YouTube. tahu nanti pas beliau mengadakan apa namanya kunjungan kenegaraan mampir. Ya, kan bisa nanti tak kasih hashtag di judulnya ini. Kan siapa tahu nanti orang-orang Gerindan ngelihat kan potensi kan. Ya, kan kita nggak ngerti juga. Sekarang kan zamannya sosial media. Sosial media itu apapun kita ungkapin di sosial media dan kita tuangkan karena itu hak kan, setiap individu hak. Yang penting kan pembicaraan kita tidak mendiskreditkan sesuatu, kita tidak menjelekkan sesuatu, tidak tidak membuat sesuatu yang jadi lebih negatif. Kan ini hanya kita ngobrol kan. Ngobrol, Iya, oh betul. ternyata itu, oh ternyata buat jembatan seperti itu ya. Karena selain selain yang di sisi yang sebelah sana ajang untuk jualan, nah di sisi yang sebelah sini juga sebenarnya banyak kerumunan di situ orang jualan. Cuman kan kalau kita lihat sekilas, tapi sebenarnya nggak semuanya jualan kan. Ada hal-hal penting yang disampaikan. Terus kedepannya nih yang saya mau tanya, kedepannya ini kira-kira ya di bawah jembatan itu progresnya sampai itu harapannya nanti mau seperti apa atau ada apa lagi atau konsep apa lagi yang bisa dihadirkan untuk supaya pengetahuan Ini teman-teman saya juga lebih. punya konsep, Mas. Saya punya konsep, tapi saya belum bisa menjalankan. Eh, di luar partai ya, di luar partai dan di Ya, luar ya ini lain-lainnya udah ini next lagi eh, skip. juga ini di bawah jembatan ini adalah tempat paling strategis untuk menggalang donasi. Oh, Sudah sejak 2008, 2009 itu menggalang donasi di bawah jembatan itu ketika kita menyuarakan itu luar biasa. Dimulai dari bukan hanya di Indonesia, tentang Indonesia, bencana Indonesia, dulu Filipina, lalu mana itu Cina waktu itu yang earthquake itu apa namanya gempa bumi itu waktu itu Palestina, Suria itu menggalang dana di situ dan menggalang dana ketika di bawah jembatan itu menggalang dana itu dana yang terkumpul itu luar biasa Mas, bisa sampai 37.000 itu dalam sekali waktu. iya, 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 iya. Jadi sebagai ajang, Nah ajang. ini saya punya pemikiran gini, teman-teman di Hongkong ini kan luar biasa apa namanya tentang kebersamaannya, gotong royongnya, gampangnya mereka memberikan donasi. Tapi satu, teman-teman di Hongkong belum ada wadah yang benar-benar apa namanya mewadahi donasi mereka dan dikhususkan untuk BMI. Ini belum ada. Saya punya pemikiran kemarin mungkin $2 per minggu. Ya kalau apa namanya teman-teman punya satu komunitas lalu benar-benar dikelola dengan baik, saya hanya berpikir tentang ada dompet duafa itu yang punya apa namanya punya bisa memberikan apa namanya kontribusi, ada ACT, ada ini, ada luar biasa. Sebenarnya BMI Hongkong ini punya apa namanya punya lumbung tersendiri. Kalau ada satu aja yang memang bergerak untuk teman-teman, bukan teman-teman Hongkong, bukan hanya teman-teman Hongkong, untuk BMI yang mungkin yang sakit saat pulang lah,
yang apalah gitu. Mungkin bisa dibilang dana abadi BMI. Dana abadi BMI. Nah, ini kemarin saya berpikirnya konsepnya gini. Seandainya BMI ini bersatu 50.000 BMI saja, 50.000 atau 25.000 BMI ini nyemplung ke $2 per minggu. Nah, bisa dihitung. Dan ini uang dikelola dengan baik, yang ngelola BMI sendiri, untuk BMI sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu memang untuk kemaslahatan. Itu asik. Kalau haji punya ada dana haji Thomas, BMI alangkah ada dana BMI, dana abadi BMI. Haji ada dana abadi haji ada yang nilainya sekian triliun, tapi para jamaah haji yang pernah haji kan nggak pernah tahu bahwa mereka punya dana ada di situ, dan itu untuk kemaslahatan yang bisa digunakan untuk kepentingan jamaah haji, mungkin bikin gedung, bikin rumah sakit haji atau apa. BMI kelihatannya bisa seperti itu, tapi saya belum apa namanya, ini hanya sebuah pemikiran, konsepnya belum begitu matang. Itu ini yang saya pikirkan, masih saya pikirkan sampai saat ini. Bisa. Ini kita pernah bicarakan waktu itu sama teman-teman LSO 2009, tapi belum terlaksana. Kalau masalah hal seperti itu sangat bisa banget menurut saya. Jadi sekali lagi, apakah memang benar-benar untuk kemaslahatan itu, saya sangat percaya kalau sifat gotong royong teman-teman itu begitu besar. Cuman kan kita mesti butuh public figure, di mana public figure tadi itu dipercaya dan teman-teman semuanya tahu di kalangan. Nah, untuk bisa dipercaya dan untuk tahu bisa ditahui sama semua kalangan, otomatis kan kita mesti eksis kan, Mas. Jadi yang pertama kan kita mesti eksis, yang pertama. Terus yang kedua, apakah memang kita bisa dipercaya ketika kita bikin program, kemudian rencana dan ABCD, karena memang domisili. Dan yang kedua, BMI pun ya keluar masuk gitu loh. Ketika panitianya itu next episodenya apakah masih akan stay terus di situ ataukah masih dengan majikan selamanya, kan nggak bisa. Itu yang menjadi dasar ketika sampean ngobrol dengan saya, konsep itu bagus banget dan istimewa. Mungkin ya nanti di episode atau sebenarnya sih saya ngelihat orang Indonesia ada sebuah figur, di mana figur itu dia NKRI banget, dan di sosial media dia sudah juga orang kaya, di sosial media juga dia juga terkenal. Tapi next episode pembicaraan ini akan kita lanjutin, apakah bisa dia kita gunakan sebagai figur untuk membentuk sebuah lembaga atau membuat sebuah organisasi di mana itu menghimpun dana dari teman-teman semuanya, dan kedepannya dana, karena konsepnya dia ada namanya urun dana. Jadi urun dana itu segala sesuatu, kayak kalau dunia sekarang itu uang, namanya uang itu kan sudah tidak dalam bentuk rupiah, bukan dalam bentuk kertas atau recehan gitu ya, sudah dalam bentuk elektronik. Nah, itu ada namanya konsep urun dana, di mana urun dana itu akan ada kelebihan-kelebihan, ada sesuatu yang sangat positif dampaknya juga buat teman-teman. Nah, kemungkinan nanti ketika memang itu bisa, ya coba nanti kita diskusikan di lain waktu, dan bagaimana untuk kemaslahatannya teman-teman. Karena figur ini menurut saya juga istimewa. Cuman aku nggak ngerti, Hongkong ini juga aku nggak punya banyak figur sih Hongkong itu, karena memang ya tahu sendirilah, orang kadang nggak independen gitu loh, masih bisa belok ke kiri, bisa belok ke kanan sesuai dengan kepentingan. Nah, itu yang nggak asik. Makanya saya juga sebenarnya di Hongkong juga mencoba membangun portofolio di mana saya itu orang yang independen gitu. Artinya independen itu saya nggak akan gampang digesek dengan kiri, dengan kanan, di atas dan di bawah. Itu lagi saya mencoba untuk membuat sesuatu. Makanya saya bikin juga komunitas, itu salah satu cara untuk dimana ketika ada satu tempat
dan saya bisa dikenal di tempat itu, maka saya akan berusaha lagi untuk mencari tempat lagi yang lebih besar, tetapi mempunyai nilai, mempunyai kemaslahatan buat semuanya, lebih banyak orang. Karena menurut saya sih, hidup sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat buat manusia yang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Nah, intinya kan di situ. Dan banyak cara yang bisa kita lakukan kan. Kalau sampai tadi konsepnya didonasi, konsepnya dana abadi dan segala sesuatu itu sangat mungkin banget. Dan sebenarnya sudah bisa diawali, Mas. Kalau memang sampai bisa dengan cara yang sebenarnya tanpa teman-teman itu bikin setor duit. Mereka setor video aja. Setor video cerita sampai bikin clue, itu terus diupload setiap hari. Ketika itu masuk ke sebuah channel, maka yang terjadi channel ini kayak sebuah channel kumpulan gitu loh. Jadi kalau di sini kan ada namanya surat kabar kan, surat kabar misalnya apa kabar contohnya dan ABCD, dan itu media. Lah, sampean juga bisa, dan media itu tidak hanya menyuarakan orang per orang, tapi siapa yang mau bersuara, siapa yang kepingin ya silakan bikin video, silahkan. Nah, nanti bisa ditaruh di situ. Nah, sampean mau bikin apa itu namanya. Jadi siapapun yang mau ngomong, siapapun yang ingin berbicara, nah silahkan. Jadi itu kumpulan video rame-rame gitu loh, ungkapan-ungkapan hati mereka, ibaratnya harapan-harapan, misalnya pemerintah harus kayak gimana, bagaimana. Nah itu bisa ditampung dalam sebuah tempat atau sebuah channel di mana itu bisa dikumpulin. Nah sekarang kalau 20-30 orang rajin kirim video satu-satu, ya 1 bulan itu udah bisa diupload. Kalau dia nanti kita kasih hashtag atau segala sesuatu yang pas, ya bisa. Semuanya tergantung kreativitas. Jadi itu diawali, akhirnya nanti suara-suara, jadi ide-ide itu terlepas, ide itu nanti akan didiskusikan, akan menjadi implementasi hal yang bisa diwujudkan. Kalau ataupun tidak terwujudkan, itu sudah diwujudkan dalam bentuk konten gitu. Jadi sudah ada. Jadi mereka store ide. Kamu idemu apa? Oke, kita rekam. Gue pengen apa? Aku harapannya sih gini. Jadi TKW itu begini. Nah, oke, di-upload, masuk dalam koleksi ini sampean. Sampean mau koleksi apa? Diskusi, masukan teman-teman tentang apa? Terus peri kehidupan teman-teman di sini kayak apa, sampean bikin kayak gitu aja. Tinggal diupload naik, perkara edit dan segala sesuatu itu alaminya aja. Jadi kayak nggak dibuat-buat, nggak by settingan. Jadi tinggal direkam, selesai, naik ke YouTube. Direkam, selesai, naik dari YouTube. Udah selesai, nggak usah sing jelo wibet, leren, ini kok api opo enggak, nah nggak usah. Jadi itu benar-benar suara BMI temen gitu loh, suara yang beneran, mereka yang ngomong, sampean bisa, nggak jadi soal. Setiap sampean bikin ada sesuatu apa, bagaimana tanggapanmu tentang konsep ini, terus ada yang kamu keluhin nggak selama kamu bekerja sini, kamu punya harapan apa enggak, nah udah itu masukin semuanya. Nanti ketika sudah terkumpul, dan itu dilihat, ketika itu terlihat grow up, naik kan terlihat. Nah, nanti pasti akan banyak mungkin government, pemerintah atau apa melihat kita. Oh, ada tempatnya untuk kayak begini ternyata. Nah, di situ baru kalau di atas namakan pribadi, teman-teman masih akan sanksi legalitas dan ABCJ-nya. Tapi ketika nanti ketika ada sebuah figur dan benar-benar ada, dan figur itu bisa mempertanggungjawabkan atau keberlangsungan organisasi itu bisa regenerasi terus, otomatis itu hal yang gampang. Ketika kita butuh ada musibah di sini, ada musibah di sini, ada musibah di sini, atau kita terkumpul saldo sekian, terus mau dikasihkan kemana, yang ini kemana, yang ini kemana, dikumpulin. Nah, tinggal reportnya aja yang sesuai. Makanya report kan bisa kayak gini, Mas. Jadi report itu bisa by Zoom.
Jadi mensiarkan kondisi itu kepada teman-teman yang memang sudah mendonasikan uangnya, kemudian misalnya di dalam panti asuhan kemana, nah yang operasional di Indonesia ya silahkan. Jadi atau diserahkan dalam bentuk uang langsung cash, terus pertanggungjawabannya di sana, dia langsung live, bisa live di sini, live di Zoom, live di Facebook tentang donasi teman-teman kemarin yang terkumpul sekian. Nggak apa-apa, itu dijadikan kayak sebuah, nek majalah itu kan rubrik. Kalau YouTube ya channel, kalau Facebook ya bikin akun uang kalian, donasi kalian, bikin akun sendiri dan itu dikelola. Iya. Adminnya bisa. Itu yang belum saya temukan karena saya masih berpikir semuanya harus transparan. Bagaimana teman-teman yang memberikan dananya itu bisa mengakses langsung ada berapa dana yang masuk, ada berapa dana yang keluar dalam minggu ini, adalah dalam hari ini. Itu saya yang masih saya pikirkan tentang itunya. Itu pakai aplikasi, itu pakai aplikasi. Iya. Bisa. Tapi menurut saya ya nggak apa-apa dikelola manual dulu, terus laporannya ditulis, terus dibikin di status. Kalau sampean bikin di sosial media kan open semuanya. Hari ini terkumpul sekian, terus ditulis saja. Dari kalau ada yang ingin dituliskan namanya, kalau nggak ada yang ingin ditulisnya, pokoknya total global hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian, terus diplanningkan mau kemana, itu ditulis aja di ya kayak akun Facebook, di mana akun tersebut itu siapa yang mau masuk atas asalkan itu BMI Hong Kong ingin membaca silahkan, dan atas nama dengan namanya bukan nama pribadi. Mungkin nanti ada beberapa adminnya yang bikin kelompoknya nggak harus dibuka tertutup, bikin aja terbuka dan siapa aja boleh. Jadi itu media kita gunakan untuk transparansi tadi. Sebenarnya simple. Facebook kita bikin, channel kita bikin, jadi nggak apa-apa dengan namanya yang sama, diakses sama teman-teman. Kalau mereka tahu kegiatannya apa aja, ya udah selesai. Jadi nggak terlalu pusing. Makanya media-media yang ada, platform-platform yang ada itu kita gunakan sebagai tempat atau sarana di mana pemikiran baik sampean tadi itu bisa diterjemahkan gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Nggak harus close ya, kayak di open aja, dibuka. Namanya ini kami sekumpulan teman-teman BMI yang menggalang dana atau menerima saluran dana dari teman-teman untuk disetorkan atau diserahkan kepada, nah kriteria yang mendapatkan kan tinggal sampean tulis, dan itu nanti bisa bikin status. Terus misalnya ada BMI yang lagi di rumah sakit, misalnya lah, taruhlah lah. Nah dari situ teman-teman hari ini dikabarkan ada teman kita yang masuk ke rumah sakit ini atas nama Mbak ini, dan kami akan mengumpulkan, silahkan yang mau mendonasikan $1 atau $2 ibaratnya kan, seperti itu kan. Nah itu kan juga bisa diumumin di situ, daripada mereka sendiri-sendiri kan, mending kita itu lembaga khusus sampean bilang. Dan itu pun nanti mudah-mudahan Mas. Nah itu nanti tetap bisa dikelola dalam artian ketika adminnya pulang ke Indonesia, namanya Facebook kan bisa dioperasikan di mana saja. Tinggal kontak-kontakan kan telepon, terus tinggal diterjemahkan. Sebenarnya itu aja, tinggal personelnya aja ini tinggal personelnya aja. Masalahnya personelnya yang sampean ajak dengan konsep sampean tadi punya tujuan yang sama, nggak bermanfaat buat orang lain, tidak ada embel-embel yang lain, ya hidup kita bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain, ya apa yang kita berikan kan, artinya seperti itu aja kalau ngobrol. Sosial media itu sekarang udah bisa dikondisikan kok, Mas. Sosial media itu bisa dikondisikan kan sekarang juga banyak fanpage ya, fanpage kasih nama-nama apa gitu. Itu kita bikin akun aja baru, judulnya silahkan didiskusikan dengan kelompoknya tentang apa, ya wes programnya, ada berita apa yang masuk, oke. Facebook semuanya boleh nyentatus, kita bisa berteman dengan siapapun, yang penting BMI, dan di screen kan, nanti kan pastikan ada sing nyoba, promosi, ada apa, ya langsung
delete atau apa. Khusus ini hanya donasi kalau mungkin ya, tolong dong di sana ada kayak begini, nah dimasukkan ke agenda. Oh ya, nanti begitu donasinya terkumpul langsung. Gak ada jadi soal, Mas. Itu sekarang simpel banget. Mudah-mudahan Mas ini, mudah-mudahan lembaga BMI yang saya impikan bisa terlaksana, bisa nantinya mudah-mudahan lah. Iya. Ini insya Allah mulai April Mei ini dana yang terkumpul di UB ini yang kemarin kita selesaikan semuanya, kita bagikan berapa, sekitar 41 jutaan. Itu masih terkumpul. Kita sudah apa namanya, sudah salurkan kemarin kemarin tinggal berapa, tinggal 3 tempat yang belum ini, yang Jawa Barat. Nah, tinggal Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, luar Jawa, insya Allah. Makanya tinggal diagendakan. Kalau ada tertulis di platform, ada di platformnya Facebook kan, otomatis target itu terlihat gitu loh. Mana yang mau dibantu itu kan terlihat. Kemudian nanti tinggal dilaporin, ini sudah masuk sekian, ini sudah masuk sekian, laporannya bikin video, ungkapan. Nah, kalau itu bisa booming dan bisa kita kampanyekan ke teman-teman yang lain bahwa $1 atau $2 Anda itu bisa membantu saudara atau teman-teman kita yang ada di sana. Nah, kan bikin slogan, bikin iklan. Oke lah, saya nyumbang iklan durasi berapa menit gitu aja, durasi 18 detik untuk sampean sharekan di situ, nanti di-share sama teman-teman rame-rame kan juga. Intinya semuanya itu sosial media itu bisa buat pencitraan, bisa buat ya hal yang bagus. Ya serius. Kalau kita bicara sosial media kan itu tinggal pelakunya itu bagaimana. Maksud saya tuh kita menggunakan fasilitas ini tuh untuk kemana, ke arah apa. Sebenarnya itu saja. Tidak semuanya platform itu negatif menurut saya. Tergantung si yang punya tadi. Gitu. Kalau itu ya intinya kalau sudah ada saya dukung, bikinkan iklan lah 1, 2 atau 3 buat sampean, bahwa $1-2 Anda itu sangat bernilai buat orang-orang di tempat kita di Indonesia. Karena sekali lagi kalau saya secara pribadi memang saya ketika saya berbuat sesuatu yang baik ke orang itu saya nggak mau nunjukin gitu. Kalau saya sih harapannya pinginnya itu ya saya berbuat aja lah, perkara nanti baik dan enggak itu biar orang-orang itu menilai. Mas, sebentar. Boleh. Ada telepon masuk. Oh iya, diangkat dulu. Oke teman-teman, jadi saya ngobrol dengan Mas Bustomi. Jadi saya ngobrol dengan Mas Bustomi di mana dia adalah termasuk lama yang di Hong Kong. Jadi seperti itu ya. Oke, berarti pembicaraan kali ini ya cukup, bisa saya cukupkan, saya sudah bisa dapat, jadi sudah terjawab sesuatunya ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan sampean dan teman-teman, saya bisa mendorong sedikit dari belakang. Amin. Sumbangsih dalam bentuk konten atau video. Intinya sih di situ. Dan harapannya habis ini sampean juga bisa konferensi sama teman-teman membicarakan hal yang positif dengan media ini. Siapa tahu 4-5 orang pembicaraan. Oke, terima kasih. Oke, itu aja Mas Bustomi ya. Terima kasih Mas. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lo.